Sebanyak 6 anggota Polres Tarakan masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Yusuf SK pasca penyerangan yang dilakukan oleh puluhan oknum TNI. Kapolda Kaltara Irjen Polisi Hari Suwijanto pada Selasa mengatakan para korban bertugas di SPKT Mako Polres Tarakan pada malam kejadian. Kapolda juga memantau langsung penanganan medis yang diberikan kepada anggota yang dirawat, serta berkoordinasi dengan pihak rumah sakit agar korban mendapatkan perawatan yang optimal. Tetapi Hari tidak merinci luka yang dialami oleh personelnya. Mengutip Tribun Kaltara.com, Polda Kaltara dan Pangdam 6 Mulawarman, Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha juga masih menyelidiki kasus tersebut. Motif penyerangan yang dilakukan oleh 20 oknum TNI terhadap Mako Polres Tarakan pada Senin malam pun masih didalami. Oknum-oknum yang terlibat sudah dipanggil dan diperiksa. Sementara Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha menegaskan siap memberikan sanksi tegas terhadap oknum anggota TNI yang terlibat dalam insiden penyerangan itu. Namun ia masih menunggu hasil penyelidikan lalu melakukan disklasifikasi. Ia menegaskan peristiwa yang terjadi tidak akan merusak solidaritas dan soliditas yang sudah lama dibangun bersama kepolisian. Pihaknya juga siap mengganti kerusakan fasilitas yang ada di Mako Polres Tarakan. Mengutip Kompas.com, ketegangan bermula pada Sabtu malam 22 Februari di Pot Cafe ketika Pratu Rizky Sanjaya, anggota Yonif 614 RJP, terlibat cekcok dengan Bribda Pai dari Polres Tarakan. Insiden tersebut memanas hingga berujung pada adu fisik yang kemudian melibatkan beberapa anggota polisi lainnya. Pratu Rizky diduga dikeroyok hingga tersungkur sebelum akhirnya dibawa pulang oleh rekannya, Nardi. Upaya penyelesaian pun sempat dilakukan. Pada Minggu dini hari, 23 Februari, Sertu Yeskel bertemu dengan Bribda Algi, anggota Resmo Polres Tarakan, untuk mencari solusi atas kejadian tersebut. Kedua belah pihak sepakat atas kompensasi sebesar 10 juta sebagai bentuk penyelesaian. Namun, situasi kembali memanas setelah percakapan telepon pada Senin malam yang memicu emosi anggota Yonif 614 RJP. Sekira pukul 23.15 WITA, sebanyak 37 anggota TNI dari Yonif 614 RJP dan Brigadir 24 BC mendatangi Polres Tarakan. Sebagian tiba menggunakan dam truk berwarna hijau, sementara lainnya mengendarai sepeda motor pribadi. Sesampainya di lokasi, mereka langsung melakukan pengeroyokan terhadap petugas yang berjaga. Mereka juga merusak berbagai fasilitas kantor, termasuk meja, kursi, kaca ruang Kapolres, serta jendela ruangan etle. Rekaman video CCTV yang beredar dan juga rekaman video CCTV yang berada di dalam Polres Tarakan akan dijadikan bahan penyelidikan dalam kasus ini. Dalam penyerangan tersebut ada beberapa orang yang tampak membawa senjata api. Oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur, kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun, serta ada pula yang terlihat membawa sebilah kayu dalam insiden tersebut. Namun hingga kini, baik dari kepolisian maupun dari TNI masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Oh iya, hari ini santai-santai yang hadir meninjau langsung kantor Polres Tarakan pasca malam. Beliau memberikan dukungan moral untuk mengembalikan situasi seperti semula, dan rencananya setelah Polres Tarakan ini juga akan melihat anggota kita, Kapolri yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Dengan beliau memberikan semangat kemudian. Kalau untuk penyelidikannya sendiri seperti apa?
Ya, terkait dengan masalah ini, kami TNI dan Polri sudah melaksanakan pendekatan secara berjenjang dan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Dari awal, Kabid Propam kita sudah bersama dengan POM TNI, Pak Kapolres, kita sudah berkoordinasi langsung dengan Kadin, dengan batalion, dan sudah merumuskan bagaimana kolaborasi juga saya dengan Pak Pangdam, dengan Pak Datrem, diskusi intinya masalah ini tidak mengganggu soliditas kami dalam membangun negara kita. Yang terlibat penyerangan Pak gimana? Nah ini masih dalam proses pendalaman ya tim, dan nanti kita tunggu. Yang jelas hari ini saya dengan Pak Pangdam ingin bersama-sama secara berjenjang menyelesaikan masalah ini secara jalurnya. Terkait kronologi yang beredar di masyarakat itu Pak? Nah itu kita pastikan nanti setelah hasil penyelidikan sosial ya. Kalau yang beredar itu kan mungkin versi, tapi ini nanti kita akan luruskan sesuai dengan fakta yang diperoleh dari hasil. Anggota Polri yang terlibat dari polisi. Ya nanti ya setelah itu. Pak, ada dugaan yang mabuk, mengalami mabuk kemudian Itu nanti dari hasil pemeriksaan. Kalau dugaan ini Jenderal kan ada informasi juga mengenai senpi yang hilang, itu seperti apa nanti penyelidikan? Oh enggak, sudah ambil ya. Itu sudah dilakukan secara umum. Ada berapa anggota Polri yang terluka dari penyerangan? Saat ini dari data yang kita peroleh ada 6, tapi semua dalam proses pengobatan. Yang bertugas di SPKT? Ya, semua bertugas di SPKT. Kondisi terbarunya seperti apa Pak? Kita akan cek, setelah ini saya dengan Bapak Pangdam ke rumah sakit untuk melihat kondisi anggota kita yang masih dirawat. Kita tetap bisa Oke, saya cek dulu ya. Untuk Mungkin Pak Pangdam bisa mungkin menambahkan Jenderal. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Kapolda, tapi intinya memang Mama dan Kapolda menginginkan suasana. Tentunya peristiwa ini tidak akan merusak solidaritas yang kita bersama dengan kepolisian. Sama halnya dengan Kapolda juga bahwa kami masih terus melayani dan memiliki dan tentunya akan berhadapan dengan Ada komitmen tersebut? pasti ada Peradilan Sejauh ini militer ada berapa? Komandan? kita lihat dari hasil penyelidikan kita bisa kualifikasi banyak terakhir nanti masih proses. Sejauhnya ada berapa Jenderal? Yang untuk penyelidikan ini? Tim gabungan dari TNI Polri. Kami masing-masing tentunya bersama-sama kami juga punya gabungan bersama-sama dengan Propam Gawi Apa benar dari satuan 614 ini? Ya. Ada 30-an oknum apa benar nggak? Dari TNI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.